jumpa, selamat bertemu kembali di Black Knight Channel. Sahabat Black Knight, hari ini kita ingin membahas video yang sedang viral, yaitu Al-Ustadz Khalid Basalamah tentang tahrim atau pengharaman wayang. Tapi yang menarik di sini kita akan bahas bagaimana komentar Abu Jandanya saja ya. Nanti kita bahas menyeluruh dari segi pewayangan, mungkin sekilas tentang sejarahnya, kemudian dari Abu Jandanya itu sendiri, kemudian dari cerita pewayangannya itu. Baik, kita lihat dulu bagaimana Abu Janda berkomentar tentang Al-Ustadz Khalid Basalamah. Kau bisa ceramah seperti itu karena kau minim literasi sejarah. Kau bukan karena wayang. Mayoritas di Indonesia masih beragama Hindu. Akibat kau minim literasi sejarah, kau tidak tahu dulu Islam itu disebarkan salah satunya dengan cara para wali songo mensiarkan Islam lewat pewayangan dengan menjadi dalang. Kau itu harusnya bersyukur berkat wayang mayoritas Indonesia sekarang jadi beragama Islam, bukan malah dengan dalih syariat kau ingin memusnahkan wayang. Kalian itu pendatang dari Arab, stop injak-injak marwah leluhur bangsa kami dengan dalih dakwah Islam. Wayang. Oke, itu komentar dari Abu Janda. Ada setujunya, ada tidak setujunya. Yang pertama, Abu Janda mengatakan bahwa Al-Ustadz Khalid Basalamah mengharamkan wayang, walaupun Al-Ustadz Khalid Basalamah telah memberikan klarifikasi, namun tidak di dalam klarifikasinya dijelaskan bahwa beliau tidak secara spesifik mengharamkan wayang, namun tendensi atau arah pembicaraannya memang ke arah hal-hal pengharaman. Yang pertama, kalimat dari Abu Janda tadi bahwa Al-Ustadz Khalid Basalamah mengharamkan wayang karena minim literasi sejarah. Nah, kalau minim literasi sejarah, saya sepakat untuk bahwa Al-Ustadz Khalid Basalamah dalam hal pewayangan memang mungkin minim literasi sejarah. Tapi saya ingin membahas sekilas. Memang kisah pewayangan atau kisah Mahabharata itu memang asli dari Jawa atau memang dari India? Sahabat Black Knight, saya ingin mengulas kembali. Sebenarnya sudah ada di video sebelumnya, mungkin nanti bisa ditayangkan di atas ya, bahwa kisah pewayangan itu sendiri sebenarnya aslinya atau kisah Mahabharata itu ya memang dari India. Taunya dari mana? Ya taunya dari Rontal Wirataparwa ya. Dari Rontal Wirataparwa dikatakan bahwa, saya bacakan, Siratasri Dharmawangsa Teguh Ananta Wikrama Ngaranira Umilwa Manggala Ning Mang Jawa Kena Biasa Mata, bahwa di era Sri Dharmawangsa Teguh ini ada proyek yaitu pengalihbahasaan biasa mata, yaitu cerita-cerita Wyasa atau cerita Mahabharata dari bahasa India ke bahasa Jawa. Ada sebuah proyek besar-besaran pengalihbahasaan. Dari Rontal Wirataparwa ini kita dapat mengetahui bahwa kisah Mahabharata atau yang biasa diceritakan dalam pewayangan itu memang dari India ya. Kemudian yang perlu digarisbawahi selanjutnya adalah kisah-kisah pewayangan atau wayang itu sendiri digunakan oleh para wali untuk menyebarkan agama Islam. Ya memang demikian adanya ya, memang demikian. Dan tentunya di sana di dalam wali yang ada 9 itu mereka telah mengalami atau telah melakukan diskusi-diskusi sehingga mengambil bentuk pewayangan demikian yang panjang-panjang, kemudian Arjuna dibuat demikian dan lain sebagainya. Nah, apakah cerita pewayangan ini menjadi musyrik atau menjadi haram? Sahabat Black Knight, kalau cerita wayangnya memang asli betul dari India, maka memang itu sangat jauh dari agama sejarah tentang Islam itu sendiri. Tapi alhamdulillahnya para leluhur kita, termasuk para wali, para leluhur khususnya
yang sangat terlihat itu menjadikan wayang betul-betul tauhid itu di era Ronggowarsito III ya. Sahabat Blackneck jangan alergi dulu dengan nama Ronggowarsito. Ronggowarsito ada 3 ya. Ronggowarsito III ada Raden Bagus Burham, kemudian ayahnya Ronggowarsito II, kemudian kakeknya Ronggowarsito I, dan Ronggowarsito I ini adalah keturunan langsung dari Yesodipuro I. Yesodipuro I itu adalah seorang ulama besar ya, ulama besar. Kemudian ayah dari Ronggowarsito III juga itu adalah seorang panglima dari ketika peperangan Pangeran Diponegoro dan dieksekusi mati oleh Belanda, ayah dari Ronggowarsito III itu atau Ronggowarsito II. Dan kemungkinan besar Ronggowarsito III juga dia itu menurut beberapa ahli ya dia dieksekusi juga, karena dalam serat Sabdo Jati dia mengetahui betul kapan dia meninggal. Nah, di era Ronggowarsito III itu wayang dibuat menjadi tokoh mitologi ya. Jadi kalau dalam versi wayang aslinya semuanya bermuara ke Brahma, semua bermuara ke Brahma. Akan tetapi dalam ketika dalam versi Pustaka Raja, wayang versi Pustaka Raja yang dibuat oleh Ronggowarsito III memang sebelumnya juga sudah ada, namun lebih dilegalkan ketika Ronggowarsito III. Nah, dalam versi Pustaka Raja wayang ini menjadi betul-betul tauhid, yaitu menjadikan tokoh-tokoh pewayangan itu menjadi tokoh mitologi. Jadi manusia pertamanya itu Adam, kemudian punya anak Sisnya punya anak Anwas. Nah, Anwas punya saudara yaitu Anwar. Nah, Anwas ini memang ada dalam cerita-cerita Timur Tengah, namun Anwar ini dan keturunan ke bawahnya yang menjadi tokoh mitologi ya. Ada Anwar atau yang kita kenal dengan Sang Hyang Nur Cahya, ada Sang Hyang Nur Rasa, ada Sang Hyang Wenang, ada Sang Hyang Tunggal, ada Sang Hyang Batara Guru. Bahkan beberapa versi Sang Hyang Batara Guru itu disebut dengan Sang Hyang Batara Giri ya. Batara Giri ini kan Sunan Giri ya, makanya ada padepokan-padepokan atau kumpulan-kumpulan wayang ya, ada Giri Harja dan lain sebagainya. Kemudian Batara Guru ada Wisnu, ada Basurata, Basupati dan lain sebagainya. Itu dijadikan sebagai tokoh-tokoh mitologi, sehingga cerita pewayangan ini adalah cerita karya sastra ya, mitologi ya. Kalau di Yunani ya ada Zeus, ada Hercules dan lain sebagainya. Nah, saya kira para ulama dan para pemikir-pemikir dan para pujangga-pujangga Jawa ya, termasuk Ronggowarsito III yang dikenal sebagai penutup sastrawan, penutup pujangga Jawa ini secara cerdik menjadikan pewayangan yang dulunya bersumber ke Brahma menjadi tokoh mitologi yang menjadi manusia pertamanya Adam yang mempunyai anak Sis, kemudian Sis mempunyai anak Anwas, dan Anwas punya saudara yaitu Anwar yang kelak menjadi Sang Hyang Nur Cahya. Sahabat Blackneck, mungkin itu tentang kalau dikatakan minim literasi ya demikian adanya, bahwa ada proses penauhidan, ada proses menjadikan cerita yang aslinya dari India yaitu Mahabharata kemudian diubah menjadi cerita yang ya menurut kita itu arahnya, konsepnya adalah konsep yang Islami. Kemudian tadi saya tidak setuju dengan perkataan Abu Janda yang menyinggung-nyinggung masalah Arab ya. Jadi kalau misalnya Al Ustadz Khalid Basalamah itu minim literasi itu kata lainnya adalah bodoh, bukan karena dia itu orang Arab ya. Jangan terlalu alergi juga dengan Arab. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sendiri itu adalah orang Arab. Nabi Muhammad, banyak juga
orang-orang yang keturunan Arab di Indonesia seperti Al Ustadz Quraisy Shihab, bahkan Menteri Pendidikan ya, Nadiem Makarim itu juga kan orang Arab. Sehingga jangan mengatakan bahwa ketidaktahuan atau keminiman literasi menjadikan Arab itu sebagai alasan utama. Jangan rasis lah istilahnya. Kemudian bagaimana dengan Al Ustadz Khalid Basalamah? Ya, Al Ustadz Khalid Basalamah ini menjadi sebuah catatan penting. Mungkin beliau sering bermasalah dan kepada penduduk Indonesia ya tolong dipisahkan antara gerakan Wahabi dengan gerakan Arabisasi ya, gerakan Arab. Gerakan Wahabi itu sendiri kan muncul di era-era tahun 80-an ya, ketika Iran mau muncul waktu itu. Mungkin ada ketakutan dari Saudi Arabia ya, bukan Arab, Saudi Arabia, ketakutan bahwa kiblat Islam itu akan pindah ke Iran karena Iran waktu itu muncul ya, sehingga ada peperangan antara Iran Irak, kemudian Irak yang dengan Kuwait dan lain sebagainya, sehingga Saudi Arabia memberikan beberapa dana yang cukup besar ke negara-negara, dan itu juga didukung oleh Amerika Serikat dan lain sebagainya. Nah, catatan lagi untuk bapak-bapak dalang yang berprofesi sebagai dalang, yaitu tolong ceritanya jangan keluar dari konteks ya. Misalnya terlalu banyak nyanyinya, terlalu banyak leluconnya dan lain sebagainya. Mungkin itu catatan untuk bapak dalang, dan menjadi hal penting juga untuk diketahui kepada khalayak untuk memerankan atau bercerita tentang pewayangan itu sendiri. Itu kan ada beberapa pakemnya, ada beberapa pakem yang dilakukan oleh dalang, seperti misalnya tokoh yang antagonis selalu keluar dari sebelah kiri, kemudian yang baik-baik selalu keluar dari kanan, dan ketika keluarnya pun dari kanan, misalnya yang baik akan kembali ke kanan, yang buruk akan ke kiri. Kemudian bagaimana harus dibuka dengan gunungnya pun bermacam-macam ya, gunungnya bermacam-macam, kemudian ditutup dengan gunung pula. Pokoknya ada beberapa pakem yang harus dilaksanakan oleh para dalang, sehingga untuk yang tidak mengetahui tentang bagaimana pakem dalang bermain wayang, kemudian tidak mengetahui kok wayang bentuknya demikian, mungkin ada baiknya Anda meninjau dulu literasi atau bagaimana pewayangan itu dipentaskan, bagaimana ceritanya, kemana asalnya. Mungkin itu hanya sebagai catatan dan reaksi saya ketika melihat tayangan Abu Janda, kemudian Al Ustadz Khalid Basalamah, dan beberapa yang menentang wayang. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada beberapa hal yang kurang berkenan. See you next time. Bye.